Kemudian saya akan menjelaskan bab 2 dari eh, nah, kemudian saya akan menjelaskan bab 2 dari eh, buku Physical Art, lanjutan dari chapter pertama, yaitu ada bab 2 yang berjudul Interior Bumi dan Sifat Geofisika. Nah, apa sih itu geofisika? Geofisika itu oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yang berjudul Interior Bumi dan Sifat Geofisika. Nah, pertama, kita harus tahu apa sih geofisika itu. Geofisika adalah ilmu cabang geologi, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur bumi, yang dimana itu eh, menerapkan ilmu fisika, kimia, geologi, yang dimana itu juga ada terdapat mempelajari tentang eh, studi tentang gelombang seismik dan medan magnet bumi, gravitasi, serta panas yang terjadi di bumi ini. Kemudian, eh, salah satu cara penting untuk mempelajari bagian dalam bumi adalah dengan mempelajari eh, pantulan seismik, yaitu kembalinya sebagian energi gelombang seismik ke permukaan bumi setelah gelombang tersebut memantul dari batas batuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yang dimana eh, yang berjudul Interior Bumi dan Sifat Geofisika. Di bab ini dijelaskan tentang bumi, kemudian ada yang namanya isostasi, rebound kerak, kemudian ada gaya gravitasi, anomali gravitasi, kemudian ada medan magnet bumi, kemudian ada anomali magnetik, panas dalam bumi, aliran panas. Kurang lebih seperti itu subbab dari bab 2. Jadi kemudian saya akan menjelaskan tentang yang isi dari bab 2. Tuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu interior bumi dan sifat geofisika. Jadi eh, di isi dari bab 2 yang pertama membahas tentang struktur bumi. Nah, bumi itu tersusun dari atas tiga lapisan utama, yaitu kerak, mantel, dan inti. Kerak sendiri adalah lapisan paling luar, terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Kemudian ada mantel. Mantel adalah lapisan tebal di bawah kerak tersusun atas batuan silikat padat. Terakhir ada inti. Inti adalah bagian bagian terdalam bumi, yang dimana itu eh, ada yang namanya inti luar cair dan inti dalam padat. Nah, kedua di eh, bab ini membahas tentang rebound kerak. Rebound kerak terjadi setelah beban berat seperti lapisan es tebal mencair. Kemudian tekanan berkurang sehingga kerak naik kembali ke posisi keseimbangannya.
Fenomena ini tuh terjadi di wilayah Kanada dan Skandinavia. Kemudian membahas tentang isostasi. Apa sih isostasi itu? Isostasi itu adalah keseimbangan antara litosfer yang mengapung di atas astenosfer. Nah, jika beban di permukaan berubah, misalnya mencernya gletsyer, kerak akan kembali naik atau yang disebut rebound isostatik. Nah, daerah dengan massa besar seperti pegunungan memiliki akar kerak yang sangat dalam. Kemudian di di bab gue ini juga dijelaskan eh, secara singkat gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua massa. Besarnya gaya bergantung pada massa dan jarak antar benda. Pengukuran gravitasi di bumi dilakukan menggunakan alat gravimeter untuk mendeteksi anomali gravitasi. Nah, apa sih anomali gravitasi itu? Anomali gravitasi itu ada dua, yaitu anomali gravitasi positif dan anomali gravitasi negatif. Yang dimana eh, anomali gravitasi positif menandakan adanya batu padat atau struktur bawah permukaan yang padat. Untuk anomali gravitasi negatif itu menunjukkan batuan kurang padat atau adanya sedimen tebal. Nah, data dari anomali gravitasi ini itu digunakan dalam eksplorasi geologi untuk memahami struktur bawah tanah bumi. Kemudian gravitasi juga berhubungan dengan medan magnet bumi. Jadi medan magnet bumi ini bersifat dipolar, memiliki kutub utara dan selatan magnetik. Sumber medan magnet sendiri itu berasal dari arus konveksi logam cair di inti bumi. Kemudian arah medan magnet itu dapat berubah seiring waktu atau pembalikan kutub magnet itu. Nah, sama seperti gaya gravitasi bumi yang memiliki anomali, magnetik juga memiliki anomali, yaitu sama seperti anomali gravitasi tadi. Anomali magnetik juga memiliki dua, yaitu anomali positif dan juga anomali negatif. Anomali positif itu menunjukkan kandungan mineral ferromagnetik yang tinggi. Untuk anomali negatif itu menunjukkan batuan non-magnetik atau sedimen. Nah, kegunaannya anomali magnetis sendiri ini apa? Itu adalah digunakan untuk mendeteksi keberadaan mineral bermagnet seperti magnetit. Selanjutnya ada panas dalam bumi. Panas dalam bumi sendiri itu berasal dari dua sumber utama, yaitu sisa panas pembentukan bumi dan juga eh, peluru peluruan radioaktif unsur seperti uranium dan kalium. Suhu bumi sendiri meningkat dengan kedalaman atau disebut dengan gradien geothermal. Rata-rata peningkatan itu 25 derajat Celcius per kilometer. Nah, kemudian di dalam bumi juga terdapat aliran panas. Apa itu aliran panas? Aliran panas atau yang bisa disebut heat flow itu adalah pelepasan energi panas dari interior bumi ke permukaan. Nah, wilayah dengan aliran panas tinggi biasanya berkaitan dengan aktivitas vulkanik. Aliran panas yang merata menunjukkan adanya konveksi mantel di dalam bumi. Nah, kemudian di bab ini juga membahas tentang sifat-sifat geofisika. Pertama, apa sih itu geofisika? Geofisika itu adalah cabang dari ilmu geologi atau cabang ilmu kebumian yang mempelajari sifat-sifat fisika bumi dan proses-proses yang terjadi di dalamnya atau bisa disebut yang mempelajari struktur-struktur bumi yang menerapkan prinsip-prinsip fisika, matematika, dan geologi. Nah, tujuan utama dari
ilmu geofisika sendiri itu juga memahami struktur, komposisi, dinamika bumi, baik bagian dalam seperti inti, mantel, dan kerak, maupun bagian luar seperti atmosfer, hidrosfer, dan magnetosfer. Nah, nah kemudian eh, di geofisika sendiri itu juga mempelajari studi seperti sifat gaya gravitasi, sifat magnetik, kemudian juga ada yang namanya eh, kita mempelajari gelombang seismik. Nah, apa sih itu gelombang seismik? Nah, pertama-tama apa sih itu gelombang seismik? Di buku ini dijelaskan kalau gelombang seismik itu adalah gelombang getaran yang merambat melalui permukaan atau bagian dalam bumi. Nah, dari gelombang getaran tersebut bisa terjadi gempa bumi, kemudian letus gunung api, atau ledakan buatan. Nah, gelombang ini itu membawa energi dari sumber gempa atau hipocentrum ke segala arah dan dapat dirasakan di permukaan bumi atau bisa biasa disebut gelombang bumi. Jadi itu gelombangnya itu menghasilkan seperti goncangan. Kemudian gelombang seismik itu muncul ketika batuan di kerak bumi mengalami tekanan besar dan pecah secara tiba-tiba di sepanjang patahan. Pecahan ini melepaskan energi elastik yang sebelumnya tersimpan dalam batuan, lalu energi tersebut menyebar dalam bentuk gelombang. Nah, kemudian seberapa pentingnya kita mengetahui tentang gelombang seismik itu adalah untuk menentukan lokasi dan kekuatan gempa. Nah, menghitung dari kekuatan gempa atau mengetahui terjadinya gempa itu kita menggunakan seismograf. Nah, itu alat untuk mengukur kekuatan gempa yang terjadi. Kemudian, eh, pentingnya gelombang seismik itu adalah sebagai mempelajari struktur dalam bumi karena kecepatan rambat gelombang berbeda tergantung jenis dan densitas batuan. Kemudian eh, gelombang seismik juga dalam ilmu geofisika sendiri, gelombang seismik itu digunakan untuk eksplorasi. Jadi misal kita mau mencari minyak, gas bumi, atau air tanah, itu bisa bisa menggunakan metode seismik buatan. Jadi eh, eh, geofisika, gelombang seismik maksudnya itu sangat berperan penting dalam ilmu geofisika, terutama dalam mungkin di pekerjaan yang berhubungan dengan pertambangan, tentang kayak BMKG, BMKG dan sejenisnya itu sangat penting untuk mengetahui gelombang seismik. Baik, sekian eh, kurang lebih seperti itu presentasi presentasi saya tentang buku Physical Earth Revealed bab 1 dan bab 2. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, kurang jelas, atau kurang panjang mungkin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.